Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Simulan Sidik dari kelas F NPM 192191208. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai motorik dan teori belajar. Yang pertama, perkembangan motorik adalah proses tumbuh kembang kemampuan gerak seseorang. Pada dasarnya, perkembangan motorik pada anak menandai bahwa adanya kematangan syaraf atau otot yang terus berkembang pesat. Kemampuan motorik penting dimiliki oleh seorang anak. Kemampuan ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek perkembangan yang lain. Seorang anak yang memiliki kemampuan motorik yang terlatih akan memiliki banyak kesempatan untuk melakukan berbagai macam kegiatan baru serta menambah pengetahuannya. Hal ini sejalan dengan yang tercantum pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 bahwa tingkat pencapaian perkembangan anak melalui dua ruang lingkup perkembangan, yaitu yang pertama nilai-nilai agama dan norma, yang kedua sosial emosional, yang ketiga bahasa, yang keempat kognitif, dan yang kelima fisik motorik. Itu bahasan sekilas mengenai motorik. Kemudian selanjutnya kita akan membahas mengenai teori belajar. Pengertian belajar adalah seperangkat proses yang berkaitan dengan latihan atau pengalaman yang mengantarkan ke arah perubahan permanen dalam perilaku terampil. Meskipun tekanan belajar gerak ialah penguasaan keterampilan, tidaklah berarti aspek lain seperti peranan domain kognitif diabaikan. Hal ini sesuai dengan pendapat Meynell. Ia menyatakan sebagai berikut: belajar itu sendiri dari tahap penguasaan, penghalusan, dan penstabilan gerak atau keterampilan teknik olahraga. Integrasi keterampilan di dalam perkembangan total dari kepribadian seseorang. Karena itu, penguasaan keterampilan baru diperoleh melalui penerimaan dan pemikiran, pengetahuan, perkembangan, koordinasi, dan kondisi fisik, sebagaimana halnya kepercayaan dan semangat juang. Terdapat analisis karakteristik belajar motorik yang dipaparkan oleh Schmidt yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut. Yang pertama, belajar sebagai proses. Dalam psikologi kognitif dijelaskan, sebuah proses adalah seperangkat kejadian atau peristiwa yang berlangsung bersama, menghasilkan beberapa perilaku tertentu. Yang kedua, belajar gerak adalah hasil langsung dari latihan. Perilaku motorik berupa keterampilan dipahami sebagai hasil dari latihan dan pengalaman. Yang ketiga, belajar gerak menghasilkan kapasitas untuk bereaksi atau kebiasaan. Pembahasan belajar motorik juga dapat ditinjau dari munculnya kapasibilitas untuk melakukan suatu tugas dengan terampil. Yang keempat, belajar gerak relatif permanen. Ciri lain dari belajar motorik adalah relatif permanen. Hasil belajar itu relatif bertahan hingga waktu relatif lama. Kemudian yang kelima, belajar gerak bisa menimbulkan efek negatif. Kesan umum yang diperoleh bahwa belajar menimbulkan efek positif, yaitu penyempurnaan keterampilan atau penampilan gerak seseorang. Sekian bahasan yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.